Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama dengarkan kisah penuturan dari pengalaman hidup Pak Haji ini tentang semangat hidup. Mudah-mudahan kita yang muda-muda dan teman-teman semua bisa mendapatkan hikmah dari kisah perjalanan hidup Pak Haji. Amin. Baik, gimana anak-anak muda nih semangatnya? Mudah siapa kamu Mas saya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu Bapak nih pada waktu masih remaja itu punya teman seorang tunanetra. Tunanetra tahu nggak? Nggak bisa ngeliat. Iya, orang buta. Saya menjadi sangat kagum dengan dia karena dia punya kemauan hidup yang kuat, etos kerja yang kuat, semangat hidup yang bisa dibilang tidak pernah loyo semangat hidupnya. Dia orang buta, saya bersama dia. Dia mengatakan, ini saya nih walaupun tidak bisa melihat katanya, banyak sekali saya menerima pesanan orderan untuk menggali sumur. Waktu itu ya waktu saya kecil. Memang butanya dari kecil. Iya, saya kenal dia sudah buta. Bisa. Iya. Dari sumur gimana caranya? Nah, itu yang saya heran. Ternyata kata dia begini, pertama kali saya ambil tampah tahu nggak tampah orang yang buat menampi beras itu. Anuin beras. Ya, menampih beras. Misahin batu ya. Ya, untuk misalnya kulit Gabah. beras, gabah atau pasir itu dia bawa. Dia bawa pula linggis. Ya kenal lah linggis nih. Tahu. Linggis mah. Kenal linggis mah. Ya. Apa linggis? Yang buat makan. Apa itu? Itu masih enak. Linggis itu yang tajam. Jadi dia tanya kepada orang yang mau dibuatin sumur, di mana Pak buat sumur yang di sini ya? Lalu dia taruh itu tampah, dia ginikan itu di sekitarnya. Terus sampai lebih dalam lagi baru diangkat tampahnya. Dari yang dia telah dia buat dalam bahasa Indonesia, bahasa orang kampung kita baik nih, enakan itu aja ya. Iya. Pas orang kampung kita baik itu setelah cocok gitu ya jadi dalam. Dia pindahin tampah, terus dia ikuti sampai dalam sekali, sampai keluar air. Nah, setelah selesai ditandai dan keluarnya air, orang-orang yang matanya melihat itu betapa lurus ternyata dari atas sampai ke bawah itu dia membuat sumur. Jadi kalau saya perhatikan dengan keterampilan yang dia miliki itu, dan dia sangat profesional. Waktu itu belum banyak tempat mandi atau sumur-sumur, keran-keran air seperti sekarang. Jadi orang rata-rata setiap rumah membuat sumur. Padahal yang matanya melek itu banyak tukang buat gali sumur itu. Tapi kalau buat orang membuat sumur itu pasti yang dipanggil teman saya tunanetra itu. Cara mandi yang ngejanya. Iya, lulusan dia dibanding orang-orang yang Melihat. sebenarnya matanya melihat gitu ya. Itu satu. Dulu dia kata gini sama saya dalam bahasa lokal dari kampung saya. Rom yang panggil saya itu.
Nanti kan gua dengar-dengar tuh orang di kampung gua bakal ada, dekat rumah gua ini bakal ada perumahan. Gua berdoa banget biar cepet-cepet itu kan katanya. Emang abang kalau nanti udah ada perumahan mau kerja apa? Saya bayangin bingung, nanti orang buta tapi lagi mengharapkan segera ada perumahan. Gampang Rom, gua nanti kalau sudah ada perumahan itu gua mau kuli-kuli nanam rumput, nanti gua Belum buta ya. ya iya, ya kan dia mau nanam, bercocok tanam di depan rumah, nanti gua mau siram gitu kan. Oh jangan mantep dah, bikin udah kebayang dari sekarang kalau ada. Sampai saat perumahan itu ada, saya memang belum nanya lagi apa dia bisa bekerja di situ apa tidak. Cuma yang saya pikirkan, semangat hidup yang luar biasa itu menyebabkan dia menyongsong hari-hari itu dengan sangat bahagia, dengan gembira. Nah, itu satu contoh ya. Dua. Yang satu Sumur. Yang kedua komplek. Iya betul. Ini berarti mengamati nih. Ya betul. Tapi Yang dia satu, hidup duit. ya hidup lah. Kalau duit mah dia nih, diketahuan dia duit berapa. Dia begini cara ininya, cara ngenalinnya. Gitu. Karena duit monopoli. Dia tahu tuh duit. Nah, ini orang lain lagi nih, semangat hidup yang lain. Iya. Waktu bapak kecil dulu, itu waktu main layangan. Seringkali kita main layangan nyublok terus itu. Kan pakai diulukin tuh, diulukin. Ngumpet-ngumpet tetap jatuh lagi, tetap jatuh lagi. Layangannya jatuh. Layangannya jatuh. Apa ya? Sekarang. Saya jatuh ke sandung ya. Tahu itu belum gemuk ya, belum. Kalau kecil. Iya. Tapi ada orang main layangan, asal diulukin langsung muluk tuh naik layangannya. Terbang. Padahal layangannya lebih besar. Kalau kan saya layangan kecil itu yang boleh beli di warung. Tapi kalau teman saya itu buat sendiri. Dia buat arku layangan yang bagus, yang seimbang. Yang kalau dia buat layangan namanya layang kuang itu di kampung bapak tuh namanya layang kuang. Nah layang kuang, layang ikan-ikanan namanya. Nah itu langsung tarik jauh gitu, diulukin sama anak kecil, nanti sebentar saya lihat layangan sudah sangat tinggi. Orang-orang menyaksikan, ini siapa yang buat arku layangan ini? Disebutlah nama seseorang di kampung. Hari-hari berikutnya kalau ada bukan dia, kalau ada orang pengen buat layangan itu dicari teman saya. Sampai hari ini saya sudah tua begini, dia juga sudah punya anak berapa. Saya masih lihat itu di samping di tembok rumahnya itu dia siapin arku layangan. Karena banyak yang nanyain, banyak yang beli. Dari keterampilan bisa dibilang sekedar arku layangan, dia menjadi dikenal orang di kampung itu. Dan kalau pengen buat layangan yang muluk, itu belinya sama dia. Sebelum jauh nih, arku tuh apa? Masya Allah, Masa ini. itu yang orang kenal arku. logo tambah. Arku itu kerangka ya, Oh, kerangka. Saya Kan layang-layang ini. rambutnya yang nonton kagak ngerti. Arku. Kerangka. Ya, kerangka. Dari bambu. Dari bambu. Dihalusin. Ya. Gitu. Ya ada nyanyiannya, ku ambil bulu sebatang. Itu ya. Nah itu arku itu, arku. Nanti kan dipilihkan kertasnya yang tipis juga. Kalau kita buat arku, bapak nih buat arku. Kadang-kadang layangannya miring ke sini atau miring ke sini. Nah, kalau dia enggak pas itu, Tepat ya. seimbang. Maka teman saya itu dikenal sebagai pembuat arku layangan. Ya, layangannya mulus sampai sekarang. Di dinding rumahnya itu ada beberapa arku. Dia siapin kalau musim panas ya, musim kemarau tiba, orang-orang pada mencari dia ya, untuk membuat layang-layang. Oh, Bang ya?
Bukan, jangan cepet-cepet sama orang ya. Jadi, Kerisma ikan cupang. ya saya sih yang paling penting. Saya lupa. Ternyata apapun keahlian kita ya, apapun keahlian kita, kalau kita tekuni, kita rajin, itu akan menghasilkan uang dan itu menjadi rezeki yang halal. Kalau Rasulullah disebutkan di sana, kerja apakah yang paling afdol, yang paling bagus? Itu kata Rasulullah, amalur rajuli biyadihi, orang bekerja dengan tangannya sendiri. Hasil kecakapan dia, maka dia bercocok tanam, dia mencampur, atau dia membuat suatu keterampilan. Nah, itu yang disebut amalur rajuli biyadihi. Nah, ini mudah-mudahan ini orang-orang yang pada punya semangat besar. Jangan menjadi pemalas. Jangan jadi orang yang cuma bingung di pagi hari, jangan. Rasulullah mengajarkan itu, ada doanya. Allahumma inni a'udzubika. Jangan coba. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung padamu dari rasa bingung dan sedih. Jadi Nabi itu mengajarkan kita jangan jadi orang yang bingung terus, jangan orang yang jadi orang yang sedih terus. Galau gitu ya. Malah anak-anak sekarang yang galau atau apa, bengong pagi-pagi. Bingung apa bengong? Kemudian wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung dari rasa lemah dan malas. Itu udah penyakit itu. Kalau kita mau lemas mulu, kita sana malas itu kasal, malas. Malas Ngejar sumur ya. Boro-boro aja sumur dah. Kasal tuh malas, ajas lemah mulu. Tahu-tahu udah, lu aja dah. Ajas wal kasal. Satu lagi Wa'udzubika minal kubusi wal khaba'is. Oh, itu lagi. Minal jubni wal bukhl, dari rasa pelit. Jubn itu takut, nah jubni wal bukhl, Iya betul. penakut, pelit. Nah, itu juga penyakit juga kata Rasulullah. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Ghalabati dain itu artinya ini apa? Lilitan utang. Waduh. Enggak terlalu penting, ngutang lagi. Dia hobinya ngutang, lama kelamaan dia menjadi terlilit hutang. Itu namanya ghalabati dain. Ya sebenarnya kalau kita tidak pengen terlalu banyak hutang, kalau kita mau ngutang itu kan memang sebenarnya manusia mah tetap punya kebutuhan. Tapi nanti kita harus mengukur kita bisa membayarnya atau tidak. Mau pinjam di bank nih misalnya. Jangan di saudara aja, jangan di bank. Ya apa lagi? Ya, kita mau pinjam nih di bank syariah misalnya. Ya kita lihat kita bisa bayarnya seberapa gitu, jangan utangnya besar untuk bayarnya nggak ada gitu. Berapa arku yang kejual ya? Iya, itu namanya ghalabati dain. Qahrir rijal, cengkraman orang. Kita menjadi orang yang tertekan, dicengkram oleh orang lain. Nah itu kita tunjukkan. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Demikian. Dan mudah-mudahan semangat hidup, apalagi sehat, semangat hidup, masih muda. Terima kasih, sampai jumpa lagi nanti ya. Terima kasih Pak Jia. Sehat-sehat, Pak Jia. Saya mampir rumah bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.